Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Sari dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu masih di tema 3, subtema 3. Perubahan wujud benda di pembelajaran 3 dan 4. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita lanjutkan ya, Nak. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita membuka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Sama-sama anak-anak semuanya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita cari. Semoga Allah menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita. Semoga Ananda semua bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa, agama, dan negaranya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, mari kita tonton video ini sampai selesai ya, agar kalian semua paham dengan pembelajaran pada hari ini. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, pembelajaran 3 tentang membaca wacana memperbaiki jalan, halaman 97. Anak-anak silakan buka buku paket tema 3. Halaman 97, yuk ambil buku paketnya dulu, yuk silakan. Nah, kegiatan yang dilakukan di Kampung Salman adalah kegiatan musyawarah dan gotong royong. Ini adalah beberapa kesimpulan yang kita dapat peroleh dari halaman 97. Nah, di sini ada beberapa peran-peran apa saja yang terdapat dalam teks. Nah, ada beberapa peran, ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang bahan bangunan, ada yang menyumbang tenaga, ibu-ibu menyediakan makanan dan minuman, anak-anak mengantar makanan dan minuman. Di dalam memperbaiki jalan di tempat tinggal mereka. Nah, saling bekerja sama, saling berbagi peran. Anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapaknya semua memiliki peran. Siapa saja yang berperan? Bapak Salman perannya mengaduk semen atau tugasnya mengaduk semen. Kakek dan warga lain tugasnya mengangkat adukan semen ke tempat yang berlubang. Bapak-bapak lain meratakan agar tingginya sama dengan alat. Kegiatan gotong royong membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi seru kan? Kita walaupun capek, rasa capeknya itu seperti biasa saja gitu, tidak terlalu berat pekerjaannya ya nak, karena kita kerjakan secara bekerja sama. Kita lanjutkan, memahami penguapan. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud, yaitu perubahan wujud dari air menjadi gas. Peristiwa penguapan terjadi akibat dari proses pemanasan. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini baju kalian habis mencuci. Kalian jemur baju kalian di terik matahari. Nah, maka karena ada suhu yang sangat panas, maka baju ini akan kering. Jadi tadi dia tuh ada airnya di baju ini. Sekarang kok jadi ini ya, nggak basah ya? Kok jadi kering ya? Karena air yang berada di dalam baju ini disinari oleh matahari atau karena teriknya sengatan panas matahari, airnya menguap menjadi gas. Maka airnya hilang, maka pakaiannya akan menjadi kering karena airnya sudah menguap menjadi gas. Itulah yang disebut proses pemanasan atau penguapan. Menghitung berat.
Masih ingatkah kalian tentang hubungan satuan baku untuk mengukur berat? Nah, ingat ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Begitu pula sebaliknya, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Ini contoh soalnya. Ustazah bacakan, Susan membeli ikan asin ke pasar seberat 1 kilogram. 251 kilo, 250 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Susan? Nah, berat ikan asinnya 1 kilo 250 gram. Berat 1 kilo sama dengan berapa gram? 1000 gram. Nah, ini 1 kilo kita ganti dengan 1000 gram. Jadi berat ikan asinnya adalah 1000 gram ditambah 250 gram. Jadi 1250 gram. Ini tanda ini sebenarnya tidak ada ya nak ya. Ini tidak perlu dibuat kalau kalian mengerjakan soal nanti. Ini salah ketik Ustazah. Jadi 1000 ini kita tambahkan 0 ditambah 0 tetap 0 karena satuannya tadi sudah kita samakan ya, sama-sama gram. Dari kilo kita sama-sama samakan menjadi gram semua. 1 kilo tadi sudah kita ketahui sama dengan 1000 gram. Maka kita tambahkan 0 dengan 0 tetap 0. 0 ditambah 5 hasilnya 5, 0 ditambah 2 hasilnya 2, 1 kita turunkan. Jadi hasilnya adalah 1250 gram. Proses matematika dalam peristiwa penguapan. Nah, ada proses matematika di dalam penguapan. Penguapan menyebabkan benda yang basah menjadi kering. Misalnya pada pakaian basah akan kering jika dijemur atau dipanaskan. Jika pakaian basah ketika ditimbang beratnya 500 gram, setelah dijemur beratnya menjadi 300 gram karena air yang ada di dalam pakaian tadi sudah menguap menjadi gas. Nah, sehingga beratnya menjadi lebih ringan, sehingga baju tersebut menjadi lebih ringan karena airnya sudah hilang. Seperti itu ya. Nah, ini juga ada ikan asin. Demikian juga dengan ikan asin. Sebelum dijemur, beratnya dalam keadaan basah atau hidup itu 1 kg. Setelah kita jemur, ikan asin beratnya berkurang hingga 250 gram karena dia sudah mengalami yang namanya peristiwa penguapan. Peristiwa penguapan banyak dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan, misalnya mengeringkan ikan menjadi ikan asin. Ikan basah itu tahannya paling 2 hari 3 hari sudah busuk. Tapi kalau ikan asin itu bisa berbulan-bulan ya nak ya. Proses pembuatan garam dan proses pembuatan kerupuk. Selain itu juga dimanfaatkan dalam membuat batako dan menjemur pakaian. Banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita ya nak ya. Alam adalah ayat-ayat Allah yang tersirat atau tersembunyi, tersirat. Perubahan wujud yang terdapat di alam adalah salah satu bukti kuasa Allah. Kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah. Jangan lupa dengan Allah diberi kebahagiaan, diberi kesenangan. Ingat, tidak boleh lupa dengan Allah. Semua yang memberi kita itu adalah Allah. Maka kita harus selalu bersyukur, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di pembelajaran 4, anak-anak, kalian pernah masukkan es batu ke dalam gelas? Insyaallah pernah ya nak ya. Nah, seperti ini. Ketika es batu didiamkan beberapa lama, maka dingin gelas bagian luar menjadi basah karena banyak titik-titik air. Nah, seperti itu. Atau kalimat pada pagi-pagi hari ada butiran air pada rumput. Ini pernah kan insya Allah? Ini mengapa air yang ada di dalam gelas bisa keluar? Karena terjadi proses yang namanya proses mengembun. Nah, pagi-pagi kalian pernah kan melihat tanaman itu kok hari nggak hujan ada air ya di tanaman? Padahal tadi malam nggak hujan karena ada terjadi proses alam yang namanya proses mengembun. Nah, seperti itu ya. Proses dari gas menjadi zat cair. Apa yang terjadi pada gelas dan rumput tersebut? Maka dia akan basah. Padahal
Ini tadi gelasnya kering loh. Kalau kita masukkan air biasa, di luarnya nggak ada air kan? Nah, nggak ada karena nggak ada proses mengembun. Nah, ini juga kalau siang hari nggak ada kan? Itu airnya nggak ada. Kenapa hanya pagi hari? Karena di pagi hari itu ya cuaca masih dingin, masih banyak embunnya. Nah, ini dia peristiwa mengembun. Mengembun adalah peristiwa yang terjadi dalam alam semesta, merupakan sunatullah yang Allah berikan. Mengembun terjadi karena udara yang banyak mengandung uap air bersentuhan dengan udara yang memiliki suhu lebih dingin. Karena itu uap yang ada di udara berubah menjadi titik-titik air yang disebut embun, seperti tadi ya yang kita sebutkan. Sekarang memahami kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya untuk menanyakan sesuatu. Ciri-cirinya seperti ini, ada 5 ciri. Selalu diakhiri dengan tanda tanya. Tahu kan tanda tanya? Nah, seperti ini. Nih, itu tanda tanya. Selalu diawali dengan kalimat tanya, apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Misalnya, siapa nama kamu? Dikasih tanda tanya belakang. Sering menggunakan akhiran kah, seperti bagaimanakah, apakah, bolehkah, dan bisakah. Boleh juga misalnya, siapakah nama kamu? Boleh. Kalimat tanya berupa tanggapan konfirmasi, maka intonasi pada akhir kalimat meningkat. Misalnya, ini contohnya. Contoh yang nomor 4 tadi ya. Di akhir kalimat ini kita buat nada suara kita meningkat, mau konfirmasi atau menanyakan kembali kepada orang. Apakah benar dia yang menjadi juara 1 di kelas? Nah, seperti itu. Dia seperti ingin mengkonfirmasi kebenaran yang terjadi misalnya di lingkungan sekitarnya. Terus nomor 5, kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, maka intonasi pada akhir kalimat menurun. Ini contohnya. Apakah ibu pergi ke pasar flamboyan dengan ayah tadi pagi? Nah, misalnya kita ingin menanyakan dengan ayah atau ibu kita. Seperti itu ya caranya ya nak. Seperti itu ya caranya. Yuk kita lanjutkan. Pada pagi hari, kita melihat tanah, dedaunan, dan rerumputan basah. Air yang membasahi tanah, dedaunan, dan rerumputan adalah embun. Embun hadir karena terdapat peristiwa mengembun. Ada juga peristiwa air yang dipanaskan kemudian ditutup. Setelah dingin, maka terdapat titik-titik air di dalam tutupnya. Nah, di dalam surah Al-Imran ayat 191 yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Air embun merupakan salah satu air yang suci dan menyucikan, yang sah digunakan untuk berwudu, seperti juga salju, air danau, atau air sungai. Nah, di negara lain atau di kutub sana terdapat yang tidak ada di tempat kita, itu ada air yang namanya air salju. Itu boleh kita gunakan untuk berwudu atau bersuci ya nak. Alhamdulillah, setelah selesai pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan untuk anak-anak bermanfaat untuk Ananda semua. Semoga anak-anak semua paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Kekurangan datangnya dari Ustazah, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.